Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kurniawan, wartawan Banjarmasin Post. Dalam kesempatan ini tentu saja dalam program acara yang sudah kita kenal dan sudah biasa hilir mudik di Facebook, di Post Online, di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan di Instagram Banjarmasin Post. Dalam program acara Bitalk hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang tentunya akan sangat banyak penjelasan dan hal-hal yang bisa kita kupas dari dua narasumber yang bersahaja siang hari ini. Selamat pagi Ibu Dr. Hajah Rosali Gunawan. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Ya. sehat. Ibu Dr. Hajah Rosali Gunawan ini merupakan Ketua PHRI Kalsel, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia untuk Kalsel, dan tepat berada di sampingnya ada Pak Budi Salim. Ya, Apa kabar Pak Budi? Baik, selamat pagi. Alhamdulillah seger Pak Budi ini ya Bu ya. Pak Budi Salim ini adalah Ketua PHRI Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Banjarmasin. Nah ini tentunya ada dua tokoh yang tentunya sangat berperan dalam pengelolaan hotel dalam hal ini Hotel dan Restoran Indonesia di Kota Banjarmasin maupun di Kalsel. Ada Ibu Rosali Gunawan dan ada Pak Budi Salim. Ini tentunya Pak akan banyak ya Pak Bu, tentunya kita akan membicarakan banyak hal. Nanti saya akan melontarkan pertanyaan, mungkin kiranya nanti bisa dijawab oleh Pak Budi ataupun Ibu Rosali ya. Bu Rosali panggilnya atau gimana Bu? Iya. Bu Rosali aja ya. Ya. Kebiasaan begitu. Begitu ya Ibu. Ya. Oke, Pak, dalam hal ini ya, PHRI Kalsel, mungkin kita tanya lewat Ibu Rosali dulu ya. PHRI Kalsel pada ultahnya Februari lalu mencanangkan tahun ini sebagai era kebangkitan bisnis perhotelan dan restoran tentunya. Nah ini kondisi terkini ini gimana nih untuk Kalsel secara umum Ibu? Secara umum kondisi terkini Pak. Bisnis perhotelan dan restoran itu setelah selesainya pandemi itu sangat-sangat membaik Pak. Membaik. Iya. Jadi tingkat okupansi, kemudian tingkat kegiatan-kegiatan yang lain di perhotelan itu bagus lah. Gitu. Iya. Dari Alhamdulillah Pak. Itu untuk masyarakat di Kalsel sendiri atau dari luar Kalsel Bu? Ada untuk masyarakat di Kalsel sendiri maupun yang di luar Kalsel juga. Luar Kalsel ya. Iya. Itu selama pandemi bisa dikatakan mati suri Bu, sepi atau gimana? Iya, stop sama sekali. Stop sama Pak. sekali Ya, kan, baru ada kebijakan pembatasan. Betul. Itu pun masih sulit. Itu tentunya. Secara bertahap kan bertahap, ya. Ya, mulai PPKM level 4, 3, 2, 1 akhirnya ya dan kita sekarang ya kita patut syukurilah kondisi sekarang. Sangat bersyukur Pak. Sangat bersyukur. Oke, itu di Kalsel. Kalau di Banjarmasin Pak Budi gimana nih secara Banjarmasin? Kalau Banjarmasin sih udah cukup bagus ya. Kalau kita lihat peningkatannya dari tahun kemarin gitu ke tahun ini, kita udah hampir menyamain yang sebelum pandemi. Sebelum pandemi, jadi sudah mulai mendekati angka. Sudah mendekati kemarin. Di mana meeting-meeting dari pemerintahan juga udah masuk, dari luar daerah juga sudah mulai masuk ke dalam Kalimantan Selatan. Oke, itu faktornya selain pandemi yang membangkitkan ini mungkin pendukung acaranya untuk di perhotelan ini kayak meeting, seperti conference exhibition itu memang banyak hal ya yang nggak cuma orang nginap aja. Betul. Itu sangat penting sih, MICE sekali ya. Terutama di Banjarmasin ya. Kita beberapa hari yang lalu juga ada ICCF ya, Creative Forum, itu juga levelnya nasional juga kita bawa ke sini dari Bapak Wali Kota. Bisa kita sangat berterima kasih dan support juga kepada Pemko ya. Mana efeknya itu sangat langsung ke dunia perhotelan juga, pariwisata, pengenalan juga ke objek-objek wisata di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin juga. Enggak, jadi kalau memang di perhotelan dan restorannya nggak cuma sekedar berkunjung, nginap atau makan ya, tapi acara-acara itu ya. Kan banyak Pak acara-acara yang nasional ya, seperti MTQ segala ya. Dan yang bulan depan ini kan acara Pommas ya, iya mahasiswa ya. Itu juga nasional itu Pak. Jadi alhamdulillah dengan ditariknya oleh pemerintah provinsi ya, acara-acara nasional ke tempat kita, yaitu menjadikan
bisnis perhotelan dan restoran serta yang lain-lainnya itu meningkat juga. Jadi memang perlu upaya bersama ya Bu antara pihak pemerintah dengan PHRI sendiri. Kerjasama, betul. Begitupun di Banjarmasin ya Pak Budi ya. Iya. Dengan acara-acara seperti tiap akhir pekannya atau mungkin tiap bulannya itu memang berpengaruh juga ya terhadap pertumbuhan tingkat hunian maupun tingkat kunjungan ke hotel itu ya. Iya, betul. Karena memang sebenarnya selain di Banjarmasin ini selain dari sektor bisnis gitu ya, juga pariwisata sudah mulai digenjot oleh Bapak Wali Kota. Juga meeting-meeting level nasional itu juga sangat kita perlukan untuk pengenalan agar wisatawan domestik khususnya masuk lagi ke Kalsel. Oke. Itu dari pihak perhotelan tuh apa perlu ada upaya jemput bola? Apakah cuman nunggu saya pesan Pak? Enggak, atau jemput bola juga atau dinas pariwisata misalnya ke dinas jemput bola kalau misalkan di levelnya yang kota juga kita ada kunjungan ke pemerintah, juga ada dari hotel-hotel tuh ada biasanya sales call kita bicaranya itu ke perusahaan-perusahaan juga sampai mungkin di keluar daerah. Kita kadang keliling mungkin di Kalsel juga ke Jawa juga kita ambil jemput bola ya agar bisa berkunjung ke Banjarmasin. Dan itu Bu ya mungkin untuk tingkat kalau PHRI itu mengurusi ini juga ya Bu untuk Kalsel nih hotel-hotel yang berbintang juga atau di bawah? Jadi semuanya Pak ya sebetulnya ya. Jadi hotel-hotel yang menjadi anggota kami itu mulai dari hotel non bintang. Kalau dulu Melati ya. Sampai dengan hotel bintang 4. Kalau di Kalimantan Selatan baru sampai bintang 4 ya Pak Budi ya. Bintang 4. Gitu ya. Termasuk restoran-restoran. Sebenarnya warung-warung itu juga bisa masuk ya Pak Budi. Iya. Oke, jadi memang perlu ada upaya aktif juga mungkin dari pihak hotel-hotel yang lain ya tentunya kan. Kalau hotel yang besar mungkin yang ini mungkin mereka sudah punya upaya khusus tim mungkin untuk menjemput bola tadi. So, kalau hotel-hotel mungkin perlu diharapkan hotel-hotel yang lain pun perlu upaya seperti itu Bu supaya makin berkembang nih tentunya. Mereka kan bisa bekerja sama dengan Asita ya Pak Budi ya, dengan ASPI kayak gitu ya Pak ya, asosiasi yang lain gitu Pak. Dan selain itu sekarang ini yang ada juga menjadi anggota kami adalah guest house juga Pak. Guest house juga ya. Makanya kan kadang ada hotel yang bagus tapi sepi, terus ada juga yang memang bagus tapi tutup, tidak beroperasi. Nah itu mungkin apakah ada hal apa yang bisa membuat mereka tidak mampu bertahan itu? Apa karena mungkin kemarin tidak sanggup menahan gempuran pandemi itu atau mungkin ada hal faktor lain mungkin? Salah satunya itu ya karena efek daripada pandemi itu ya Pak ya. Ya. Dan di samping itu juga karena di sini itu banyak hotel-hotel yang bermunculan, itu timbul persaingan juga gitu Pak. Tapi harus kita ingat lagi dengan adanya kompetitor yang banyak ini ya hotel-hotel harus bisa berbenah diri juga. Nah itu yang mantap tuh, harus bisa berbenah diri, harus bisa menghadapi perkembangan dan situasi terkini ya mungkin Pak Budi ya. Iya sama aja dengan koran kan Pak. Betul, bisa menyesuaikan. Oke. Apalagi di Banjarmasin mungkin Pak Budi mungkin dari tingkat variatifnya penawaran jenis kamar, fasilitas ya dalam hal ini katakanlah persaingan. Kalau di Banjarmasin gimana nih tingkat persaingan kan banyak ya. Hotel mulai dari yang low budget atas sampai mungkin bawah banyak sekali itu gimana nih? Memang betul sekali kata Ibu tadi kan juga harus berbenah diri ya. Berbenah diri karena memang beberapa hotel yang juga tutup juga mungkin dari masalah internal dan manajemen. Benar. Nah itu berbenah diri internal manajemen ya Bu. Itu faktor-faktor diantaranya yang menentukan. Teknologi juga sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan di hotel sekarang bisa di Instagram ya Pak, nggak susah. Dengan sosial media membuat konten hotel untuk promosi yang lebih kreatif lagi. Oke, promosi yang lebih kreatif. Betul Pak. Oke, banyak faktor. Nah itu kan tadi tuh ya Pak Mati Suri 2 sampai 3 tahun strategi untuk kembali bangkit
baik secara internal maupun eksternal tadi sudah ada beberapa kali dikatakan baik manajemennya maupun bentuk promosinya segala. Terus dalam upaya menjalin kerjasama dengan pihak Pemkab juga ya Pak ya. Dan ini apakah bisa bertahan atau mungkin kembali naik di 2024 nanti? Ini sebentar lagi habis nih 2023, nggak rasanya pasti sudah ada langkah-langkah nih, udah bersiap nih mungkin kalau untuk dari PHRI ataupun mau dari pihak hotelnya sendiri. Gimana Pak Budi menghadapi 2024 nih? Ya. Mungkin terlalu cepat sih saya nanya, tapi ini kisi-kisi aja. Betul. Supaya lebih dalam nanti saya ngait. Memang kita sebenarnya di pengusaha juga untuk masih wait and see ya. Wait and see ya. Tapi kami di PHRI sendiri juga mengharapkan pemimpin berikutnya, kebetulan karena wali kota sudah 2 periode dan akan beralih, kita mengharapkan juga ada pemimpin-pemimpin selanjutnya mungkin di level gubernur dan Pemprov yang mendukung pariwisata ini, karena sebenarnya pariwisata ini efeknya langsung. Nah, jadi itulah yang kami harapkan, agar bagaimana putaran uang itu bisa habisnya di Banjarmasin aja lah. Iya. Atau mau juga Kalsel nanti. Oke. Itu untuk di Banjarmasin, untuk di Kalsel sendiri. Untuk di Kalsel juga Pak. Kami dari PHRI sebenarnya berterima kasih sekali ya kepada Gubernur kita Paman Birin ya, yang sering menarik event-event nasional ke Kalimantan Selatan, khususnya yang diadakan di Banjarmasin maupun Banjarbaru ya Pak. Jadi harapan kami nanti ke depannya, kan beliau juga sudah 2 periode ya. Nah ke depannya nanti penggantinya itu dapat seperti itu juga. Kemudian untuk sektor pariwisata kami mengharapkan sekali Pak keterusan ya, daripada objek-objek wisata itu, artinya dipertahankan. Jangan sampai kita mundur gitu Pak ya. Jadi baik itu infrastrukturnya kita perbaiki lebih lagi daripada sekarang, kemudian juga masyarakat di sekitarnya, pokoknya segala keamanan dan aman dan nyaman itu harus kita pertahankan betul-betul. Di samping itu di objek-objek itu ada inovasi-inovasi yang lain Pak, yang menarik wisatawan gitu. Dan rasanya di Kalsel untuk lokasi-lokasi wisata juga bermunculan terus ya, yang baru, yang viral, yang apa kan, kayak di Kabupaten Banjar, terus yang lain-lainnya itu. Kalau dari pihak pengelola wisatanya juga Bu, itu biasanya ada kerjasama Bu dari pihak perhotelan di Kalsel ini tentunya, apakah ada pengelola wisata? Ada. Kita kerjasama. Ya. Itu berarti kadang dari pihak hotel juga menyarankan atau silakan tamunya untuk itunya. Berarti promosi wisata juga di hotel itu ada ya, misalnya ada Pak. Kita melakukan. Kalau untuk di Banjarmasin Pak, itu biasanya akhir pekan tentunya ya kalau ramainya. Itu kalau untuk dari luar Kalsel itu biasanya dari daerah mana aja Pak biasanya? Ya memang itu salah satu sebenarnya objek wisata di Banjarmasin ini, selain adalah yang paling terasa itu adalah objek shopping, belanja ya, karena memang mall. Seneng belanja ya. Iya, diakuin atau tidak harus diakuin, itu memang salah satu faktor penarik. Apalagi daerah-daerah penunjang kita belum memiliki fasilitas itu. Banyak kan memang dari daerah dari Kalsel sendiri juga, dari daerah beberapa kota-kota penunjang juga banyak dari Kalteng. Karena jarak tempuhnya kita cukup dekat. Sekarang ini kan juga banyak banyak Pak. Dan itu selain wisata, shopping juga ya? Shopping. Ke mall lah. Makan-makan kan biasanya gitu, wisata berkunjung, habis itu ke mall belanja, makan-makan, nonton. Habis itu ya hotel istirahat. Untuk di luar yang non acara. Biasanya begitu ya ininya trennya ya. Dan itu trennya memang setiap weekend. Tamu kita kebanyakan dari Kalimantan Tengah sangat banyak masuk ke dalam Kalsel. Kalteng untuk yang terdekat Kalteng. Kalau di daerah Banjarbaru itu Pak, itu banyak dari hulu sungai. Oh iya. Tuh. Dari saat ini hulu sungai inilah turunan.
kan menuju ke Playhari kan banyak kan objek wisata di situ. Kalau dari Kota Baru Playhari mungkin langsung. Kalau pas di Banjarbaru, kan Banjarbaru juga sekarang event banyak Bu. Di Murjana itu saya tiap minggu sekarang. Oke. Dan tentunya hal itu akan berdampak di hotel. Selain penginapan, biasanya apa lagi yang dampak di hotel tuh Pak? Selain penginapan memang dari COVID kemarin kita juga sangat belajar itu ya. Jadi kita memaksimalkan setiap outlet di hotel itu. Selain meeting room, kita juga main kamar, itu yang utama. Juga penjualan secara online, misalkan makan F&B-nya secara online. Juga fitness centernya juga ada yang memiliki gym areanya, spa-nya, itu dimaksimalkan betul. Jadi itu ada pendapatan tambahan. Juga ada paket-paket wisata. Nah, itu tidak lupa. Itu paket wisata kita bekerja sama juga dengan ASPI dan Asita. Jadi bagaimana tamu-tamu ini membuat satu paket. Jadi nginapnya di hotel, setelah itu dia harus ada aktivitas keluar, pengenalan ke tempat-tempat wisata. Ada satu lagi Pak Budi, HPI ya. HPI. Apa itu Bu? Himpunan Pramuwisata.